Presiden Jokowi begitu mengagumkan dalam komitmennya untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Beliau tidak hanya berbicara, tetapi juga melakukan tindakan nyata, salah satunya melalui proses hilirisasi di berbagai sektor. Yang namanya hilirisasi itu menjadi kunci. Konsistensi kita di dalam industrialisasi, hilirisasi menjadi kunci. Jangan kita hanya senang karena keberhasilan di nikel. 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kita masih ekspor bahan mentah. Nilainya masih 1,1 billion US dollar. Begitu masuk ke hilirisasi, masuk ke hilirisasi, 2021 kemarin angkanya naik drastis menjadi 20,8 miliar US dollar. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini memicu kekecewaan dari negara-negara industri maju. Namun, Jokowi tetap kokoh dan memegang prinsipnya untuk tidak lagi mengekspor bahan mentah-mentah. Sebaliknya, Indonesia akan mengekspor produk olahan yang harganya bisa berlipat-lipat. Inilah keberanian dan kebijaksanaan Jokowi dalam memajukan bangsa ini. Namun, apakah semua orang sependapat dengan keputusan beliau? Mari kita lihat fakta yang ada. Indonesia telah dinyatakan bersalah oleh World Trade Organization karena penghentian ekspor nikel mentah. Tapi, Presiden Jokowi tidak membiarkan keputusan ini menghentikan komitmennya untuk terus melanjutkan hilirisasi nikel dan komoditas bahan mentah lainnya. Salah satu contohnya adalah hilirisasi bauksit untuk industri aluminium. Indonesia memiliki deposit bauksit sekitar 1,2 miliar ton, namun selama ini hanya mengekspor biji bauksit mentah. Dengan 3 smelter bauksit yang sudah beroperasi di Indonesia, kita mampu memproduksi sekitar 2 juta ton per tahun alumina, produk olahan biji bauksit yang hampir menjadi aluminium. Namun, tidak hanya itu, Indonesia sendiri membutuhkan sekitar 1 juta aluminium per tahun, namun hanya 250 ribu ton yang dipasok dari dalam negeri oleh PT Inalum. Kekurangannya, harus diimpor dalam beberapa tahun ke depan. Inilah mengapa, hilirisasi bauksit dan industri aluminium sangat penting untuk Indonesia. Selain memberikan nilai tambah yang besar pada produk-produk bahan mentah, hilirisasi ini juga akan membawa manfaat ekonomi yang besar bagi negara kita. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dengan cadangan bauksit yang melimpah di Indonesia, industri aluminium dalam negeri memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Indonesia memiliki sekitar 1,2 miliar ton deposit bauksit, atau sekitar 4% dari cadangan dunia. Indonesia sudah membangun 3 smelter bauksit, yang mampu memproduksi sekitar 2 juta ton per tahun alumina. Selain itu, masih ada beberapa industri alumina yang sedang dibangun, sehingga produksi alumina Indonesia bisa mencapai 4,6–5 juta ton per tahun. Pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi, akan meningkatkan nilai tambah produk itu. Itulah yang menjadi prinsip dasar dari kebijakan hilirisasi industri yang diterapkan oleh Presiden Jokowi. Meskipun ada risiko yang harus dihadapi, Jokowi tetap teguh pada pendiriannya. Sudah sejak zaman VOC, Indonesia hanya dijadikan negara penghasil bahan mentah yang dihisap kekayaannya oleh negara lain. Namun, Jokowi bertekad untuk mengakhiri era tersebut, dan membangun Indonesia menjadi negara yang mampu mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, dengan nilai tambah yang tinggi. Dia yakin, bahwa hilirisasi industri, akan membawa banyak keuntungan bagi Indonesia dan kesejahteraan masyarakatnya. Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang disahkan pada 2009, menegaskan larangan ekspor bahan mentah di dalam negeri, paling lambat pada 2014. Namun, pada saat itu, Indonesia masih terikat kontrak dengan perusahaan tambang transnasional seperti Freeport, sehingga pemberlakuan larangan ekspor ditunda. Namun, Jokowi memutuskan untuk tunduk kepada undang-undang, dan melaksanakan proses hilirisasi secara serius. Bahkan, roadmap hilirisasi hingga 2040, telah dirampungkan oleh pemerintah, yang memprioritaskan 21 komoditas dari 8 sektor. Saat ini, ada 3 sektor manufaktur yang menjadi fokus pemerintah, yaitu industri agro, bahan tambang dan mineral, dan sektor berbasis migas dan batu bara.
Salah satu contoh sukses dalam hilirisasi adalah nikel, yang menghasilkan nilai tambah hingga 400 kali lipat. Indonesia juga memiliki rencana produksi baterai mobil listrik, alat kesehatan, alat dapur, masuk di industri dirgantara, hingga semikonduktor, yang semuanya menggunakan nikel. Di sektor hilirisasi migas, contoh suksesnya adalah proyek gas di Bintuni, yang diharapkan akan menciptakan produk seperti metanol dan amonia. Cerita sukses lain dalam hilirisasi adalah subsektor kelapa sawit, yang menghasilkan nilai tambah paling banyak, seperti minyak goreng, margarin, fatty acid, surfaktan, hingga kosmetik. Industri kelapa sawit menciptakan lapangan kerja langsung untuk 2,5 juta orang, dan menghidupkan 21,4 juta orang secara nasional. Masih di sektor perkebunan, hilirisasi dari tanaman porang telah dilakukan, dengan menghasilkan tepung glukomanan yang menjadi bahan dasar kertas berharga, seperti ijazah dan buku nikah. Bahkan, dalam setahun produksi tepung glukomanan dari porang, meningkat dari 1.000 ton menjadi 9.000 ton. Meski begitu, penggunaan tepung glukomanan memiliki standar, yakni kandungan asam oksalatnya harus di bawah 40 ppm. Namun, industri di Indonesia bisa memproduksinya dengan kadar di bawah 10 ppm sesuai standar internasional, sehingga menjadi kemajuan yang luar biasa dan bisa dibanggakan. Selain itu, sudah dari 2016 lalu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memacu pengembangan hilirisasi industri pengolahan kakao dalam negeri, terutama untuk menghasilkan bubuk coklat, lemak coklat, makanan dan minuman dari coklat, serta suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao. Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi kakao dibandingkan dengan negara-negara lain, karena kondisi iklim tropisnya yang cocok untuk tumbuhnya pohon kakao. Selain itu, buah kakao dapat dipanen sepanjang tahun, karena tidak mengenal musim. Indonesia menempati peringkat kelima dalam produksi biji kakao di dunia, setelah Pantai Gading, Ghana, Nigeria, dan Kamerun. Pada tahun 2021, produksi biji kakao Indonesia mencapai 706.000 ton. Namun, mayoritas dari biji kakao yang diekspor dari Indonesia ke Amerika dan Eropa, masih berupa biji mentah. Setelah diolah menjadi makanan olahan di sana, produk tersebut dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang mahal. Saat ini, masih sedikit perusahaan coklat di Indonesia yang mampu bersaing di pasar global, dan hanya Petra Food yang memiliki produk coklat Silver Queen yang masih kalah dengan Mars dari Amerika, dan Ferrero dari Italia. Kalau saja Indonesia mengolahnya lebih dulu sebelum mengekspornya, tingkat keuntungan yang akan diperoleh Indonesia akan berlipat ganda. Selain biji kakao yang terkenal lezat dan bermanfaat bagi kesehatan, ternyata masih ada banyak produk turunan biji yang bisa dihasilkan dari pohon kakao. Mulai dari pasta, powder, hingga konsentrat yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat dan kosmetik. Bahkan, lemak kakao bisa diolah menjadi oleochemical dan bahan kimia feed yang sangat berguna. Tidak hanya itu, kulit kakao pun bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk produksi pupuk, gas bio, alkohol, dan plastik filler. Inilah yang membuat hilirisasi kakao menjadi begitu penting untuk diterapkan di Indonesia. Presiden Jokowi dan jajarannya telah memperhatikan potensi besar ini, dan berkomitmen untuk mengembangkan industri hilirisasi kakao untuk bersaing di pasar global. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, mari kita dukung program hilirisasi ini, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara produsen terbaik, dan berdaya saing tinggi di dunia. Bukan hanya menjadi konsumen barang dari Cina saja.